Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai 23. Judulnya Paulus kembali ke Antiokhia. Saya akan membacakannya untuk saudara. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali membaca firman-Mu dan kami hendak belajar dari apa yang Kau nyatakan. Kami berdoa melalui PA kami yang singkat pada hari ini, kami diajar untuk mengenali lagi betapa kuasa-Mu itu sungguh berdaulat atas orang-orang percaya. Berkatilah kami Tuhan, dan kiranya firman Tuhan pada hari ini menuntun kami mendekat ke hati-Mu, ke dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, pada bagian ini kita akan menemukan bagaimana Paulus mengakhiri perjalanan penginjilannya yang kedua. Dari Antiokhia dia berangkat dan dia kembali ke Antiokhia setelah dia memberitakan Injil ke daerah Eropa, ke Makedonia, dan kemudian ke Yunani, ke Akaya. Dan hari ini kita akan melihat dia juga mampir ke Efesus, ke daerah Asia, yang sebelumnya kalau kita membaca di pasal 16 itu, dia berusaha ke daerah itu tetapi Roh Kudus melarang dia ke sana dan membuat dia kemudian menyeberang ke Makedonia, ke Eropa. Tetapi kali ini Paulus ketika kembali ke Antiokhia mampir di Efesus, ya. Nah, ini adalah peta perjalanan yang kita lihat hari ini ya. Dari Korintus dia ke Kenkrea, kemudian dari Kenkrea dia ke Efesus. Paulus sempat berhenti di Efesus sekian waktu, nanti yang kita bahas hari ini. Dan kemudian dia meninggalkan Efesus dan kembali ke Antiokhia. Tetapi sebelum ke Antiokhia, dia mendarat dulu di Kaisaria. Kemudian dia pergi ke Yerusalem sebetulnya ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-22, ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Nah, naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat itu ke Yerusalem. Ya, seorang penafsir juga mengatakan Paulus mencukur rambutnya di Kenkrea, bukan? Karena dia sudah bersumpah, dan kemudian biasanya dia membawa rambut itu ke Yerusalem dan dibakar di sana, begitu ya. Itu adat istiadat orang Yahudi katanya. Dan kemudian barulah dia kembali ke Antiokhia, ya. Dan di ayat yang terakhir nanti ayat 23 kita akan menemukan
Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di Antiokhia, ia berangkat pula. Nah, inilah perjalanan penginjilan yang terakhir, yang ketiga, yang akan membawa Paulus sampai ke kota Roma. Hari ini kita akan hanya membahas sampai bagaimana Paulus dalam perjalanan kembali ke Antiokhia itu mendarat di Efesus. Dikatakan di ayat 19, lalu sampailah mereka, yaitu Priscilla, Aquila, dan Paulus, saya kira bersama dengan Silas dan Lukas dan juga Timotius, mereka sampai di Efesus. Nah ya, dikatakan di Efesus itu kemudian Paulus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Dia beribadah, masuk ke sinagog, dan sebagai orang Yahudi dia beribadah di sana. Dan kemudian barangkali dia memperkenalkan dirinya, dan kemudian dia menceritakan ya, berdiskusi, berbicara dengan orang-orang Yahudi di kota Efesus ini. Nah saudara-saudara, dan dia mendapatkan sambutan yang baik. Kalau di ayat 20 dikatakan orang-orang Yahudi itu minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Sungguhnya ya, berarti dia disambut dengan baik saudara-saudara. Tetapi menarik, ia tidak mengabulkannya. Paulus tidak bersedia. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Nah saudara-saudara, nanti di pasal 19 memang kita akan menemukan ya bagaimana Paulus nanti kembali ke kota Efesus itu dan kemudian dia memberitakan Injil dengan kuat di kota itu. Ya. Nah saudara-saudara, kita mengerti dari cerita ini bahwa Paulus itu mengikuti tuntunan Roh Kudus ya. Karena sebetulnya dia dahulu sudah pernah mau ke Efesus ini, ke daerah Asia. Efesus itu sekarang adalah Turki, saudara-saudara ya, daerah Turki sana. Dan di situ dia sebetulnya mau memberitakan Injil. Tetapi kemudian dalam perjalanan pulanglah dia kemudian baru bisa mampir ke kota itu. Tetapi nampaknya Roh Kudus menuntun dia untuk meninggalkan dulu kota itu. Tetapi bukan cuma ditinggalkan saudara-saudara. Kita membaca di dalam ayat yang ke-19 itu, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di kota Efesus. Ada maksud Tuhan saudara-saudara. Nanti dalam minggu depan kita bahas bagaimana Priscilla dan Aquila nanti akan bertemu dengan seorang yang bernama Apolos, seorang Yahudi yang sangat fasih berbicara dari Alexandria yang datang ke kota Efesus. Dan Priscilla dan Aquila itu secara luar biasa kemudian membawa Apolos dalam pengertian yang benar tentang Injil, jalan Tuhan itu ya. Menarik saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus itu menuntun, ada yang tinggal, ada yang pergi, masing-masing dengan maksudnya sendiri. Nah saudara-saudara, Paulus kemudian bertolak dari Efesus sampai ke Kaisarea, tadi sudah kita lihat di peta, dan kemudian dia mampir ke Yerusalem dan dia kembali ke Antiokhia. Dan kemudian dia memulai perjalanan ketiga ya, setelah dia tinggal berapa lama di kota Antiokhia itu. Nah, kita akan mengikuti perjalanan itu mulai pasal yang ke-19 nanti sampai pasal yang terakhir dalam kisah para rasul ini. Nah, dalam PA singkat ini apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara? Yang pertama-tama tentang Roh Kudus yang menuntun pemberitaan Injil itu. Ya, pada bagian ini kita mengerti bagaimana Roh Kudus itu pernah menutup jalan Paulus untuk ke kota Efesus. Tetapi kemudian dia membuka jalan itu sehingga pintu penginjilan ke kota Efesus itu terjadi. Ya. Dan
Kemudian kita akan menemukan saudara-saudara, kota Efesus itu menjadi kota yang terutama dalam pemberitaan Injil di Asia Kecil. Efesus kemudian menjadi kota yang mempunyai gereja yang kuat, ya. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, surat kepada jemaat di Efesus, kita membaca demikian, bukan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang pertama menerima surat dari Tuhan Yesus yang memuji mereka tentang kekuatannya, ketekunannya. Sekalipun saudara-saudara, kemudian jemaat di Efesus ini ditegur Tuhan karena kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, dari sini saudara kita tahu bahwa di kota Efesus ini kemudian muncullah sebuah jemaat yang kuat. Yang di awal-awal ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari Paulus, mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan membacanya di pasal ke-19 saudara-saudara. Dan bagaimana dari kota ini muncul jemaat yang tangguh, yang bisa menolak ajaran-ajaran sesat, yang tahan menderita, dan mereka bekerja keras untuk pemberitaan Injil. Dalam sejarah gereja, kota Efesus ini kemudian lebih dikenal sebagai tempat Rasul Yohanes. Setelah dia dibuang ke Pulau Patmos, dia kemudian kembali ke kota Efesus ini. Dan di kota Efesus inilah Rasul yang terakhir itu meninggal dunia. Ya, dan di kota inilah kemudian murid-murid Yohanes seperti Polikarpus dan yang lain-lain itu kemudian terus memberitakan Injil di daerah Asia Kecil. Nah, saudara-saudara, sungguh di dalam pemberitaan Injil, di dalam mengembangkan gereja Tuhan, kita pun harus belajar dari jemaat Efesus ini. Bagaimana dalam tuntunan Tuhanlah, dengan waktu Tuhanlah, tidak usah terburu-buru, kita tetap sabar, akan tiba waktu Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita peka pada tuntunan Tuhan dan terus berusaha untuk memberitakan Injil itu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat betapa pentingnya peran kaum awam. Sekali lagi tentang Aquila dan Priscilla ini, ya. Tuhan menuntun Paulus untuk kembali ke Yerusalem dan nanti mengadakan perjalanan penginjilan yang ketiga. Tetapi ada Aquila dan Priscilla ini yang kemudian ditinggal oleh Paulus di Efesus untuk dipakai Tuhan menuntun Apolos, seorang pemberita Injil yang hebat, untuk mengenal jalan Tuhan. Menarik saudara-saudara, ketika Priscilla dan Aquila itu bersama-sama dengan Paulus, mereka semakin mengerti akan firman Tuhan, dan pada gilirannya mereka bisa membagikan apa yang mereka mengerti itu bahkan kepada seorang hamba Tuhan yang berkarunia, bertalenta di dalam pengajaran dan berkhotbah. Saya rindu kita pun mau belajar untuk menjadi lebih mengerti firman Tuhan. Tuhan bisa memakai kita, barangkali saudara-saudara yang awam, juga untuk menjadi penolong bagi hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Ya, Tuhan kiranya menolong kita, tidak lagi membedakan diri, mana orang awam, mana hamba Tuhan dalam arti rohaniwan, ya. Sebab di dalam Alkitab sesungguhnya semua itu murid, gitu ya. Rasul-rasul sajalah yang dipilih, ditentukan
mempunyai predikat lebih dari mereka, sebab Tuhan pakai rasul-rasul itu untuk secara khusus memberitakan Injil di awal-awal abad perkembangan kekristenan. Yang terakhir, saya mengajak saudara-saudara memperhatikan gereja Antiokhia ini ya. Gereja Antiokhia bukan gereja Yerusalem. Gereja Antiokhia didirikan oleh orang-orang awam di Antiokhia. Dan kemudian gereja ini dibimbing oleh Paulus dan Barnabas. Tapi gereja ini menjadi gereja yang paling giat memberitakan Injil. Ya, mereka mengirim bantuan ke Yerusalem ketika ada masalah. Mereka mengutus Paulus untuk memberitakan Injil yang pertama, yang kedua, dan nanti kita akan melihat bagaimana dia juga mengutus Paulus untuk memberitakan Injil yang ketiga. Gereja ini bukan hanya mengutus, tetapi gereja ini mendukung perjalanan-perjalanan Paulus. Gereja ini bukan hanya mendukung, tapi gereja ini mendoakan Paulus dan teman-temannya yang memberitakan Injil. Antiokhia menjadi gereja di mana para murid itu pertama kali disebut Kristen. Saya rindu saudara-saudara, gereja kita pun menjadi gereja yang seperti gereja Antiokhia ini, ya. Gereja yang mengutus, gereja yang mendukung, gereja yang mendoakan orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menuntun kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk meluaskan kerajaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pada hari ini. Kiranya pertemuan yang singkat ini menolong kami, supaya kami juga boleh menjadi gereja yang terus memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Tuhanlah kiranya akan memberkati semua saudara-saudara, dan kiranya melalui PA yang singkat ini kami makin mengenal bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu di dalam Zoom meeting jam 6 sore untuk mendiskusikannya. Saudara-saudara yang punya pertanyaan boleh menyampaikannya nanti sore. Tuhan Yesus memberkati.